Nganune sone durung kok. Tapi iki muni berarti. Tapi iki muni berarti. Coba ya. Tak delok nang anuku. Halo. Ora muni. Muni. Ya wis ah, nek ngono. Ke Wes, muni Pak, muni kok kene. Tapi iki muni berarti. Iki muni. Tapi iki muni berarti. Memang telat budek secara langsung. Telat berapa detik ya? Ya wis ah, mati guyu bocah-bocah iku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo halo anak-anak, selamat pagi. Hari ini kita akan melanjutkan subbab terakhir dari materi persamaan garis lurus, yaitu masalah penerapan dari persamaan garis lurus. Ayo absen dulu di kolom komentar, absen dulu ya. Oke, sekarang kita akan langsung mengambil contoh. Kenapa mengambil contoh? Karena persamaan garis lurus yang akan kita bahas pada pagi hari ini itu adalah penerapannya dalam kehidupan sehari-hari, dalam suatu masalah sehari-hari. Yang pertama, misalkan ya, ini Bu Eka ngambil contoh, misalkan Bu Eka punya tabel di sini yang pertama adalah tabel waktu dan jarak. Nah, jarak dan waktu nanti pasti ketemu kecepatan. Itu ketemunya IPA ya, Cah. Kayak ini 0, misalkan waktu 1 detik, 2 detik, 3 detik, 4 detik, 5 detik, dan seterusnya. Misalkan gitu. Nah, ketika waktunya 0, dia berada di kedudukan 0. Kemudian ketika 1 detik, dia sudah menempuh 30 meter. Ketika 2 detik, dia menempuh 60 meter, dan seterusnya. Nah, tugasmu adalah melengkapi tabel ini dengan menggunakan persamaan garis lurus. Yang pertama, misalkan ini yang pertama itu melengkapi dulu ya. Melengkapi, kemudian melengkapi tabel. Nah, yang kedua adalah melukis grafiknya dulu. Kemudian tugas yang ketiga adalah menentukan persamaan garis lurusnya. Kemudian yang keempat, misalkan kita mencari jarak kalau sudah ditempuh selama 2,5 menit, sekon atau detik. Nah, ini misalkan satuannya sekon, di sini satuannya meter. Nah, pertama kita akan melengkapi tabel. Melengkapi tabel itu kita bisa melihat dari masing-masing tabelnya ini. Ketika 0, 0, ketika 1 menjadi 30, ketika 2 menjadi 60. Nah, kita lihat setiap bertambah 1 detik, dia akan bertambah sebanyak 30. Berarti di sini juga selalu kita bisa mencarinya lewat tinggal dijumlah dengan 30 karena setiap berubah 1 detik dia berubah 30 meter. Berarti di sini ditambah 30 jadi 90. Di sini ditambah 30 jadi 120. Di sini berarti menjadi 150. Nah, itu melengkapi tabel sudah selesai. Sekarang yang kedua adalah melukis grafiknya. Kita sudah tahu kalau dulu mau menggambar sebuah garis tinggal ambil 2 titik saja ya. 2 titik saja itu sudah bisa, atau kalau kamu masih ragu bisa semua titik nanti baru dihubungkan dengan sebuah garis. Set, misalkan ini waktunya 0, 1 meter, 2 meter, 3 meter, 4 meter, 5 meter, 6 meter, 7 meter. Sekon ini ya. Ini sekonnya aja.
Ini sekon, detik. Kemudian yang ini berbanding dengan jaraknya. Yang ini jarak satuannya meter. Di sini misalkan 30, 60, 90, 120, 150 dan seterusnya. Ini 0. Ini min 1, sini min 30 dan seterusnya. Oke, setelah itu baru kita mencari titik yang sudah diketahui di tabel. Yang pertama 0,0 misalkan. 0,0 pasti di sini ya. Yang kedua 1,30. 1 itu 0,30 berarti titiknya di sini. Kemudian 2 dengan 60 ataupun kalau kamu cukup mengambil 2 titik saja, 0 dengan 0 dan 1,30, nanti kalian hubungkan. Pasti nanti akan melalui titik-titik yang ada di tabel ini. Kita lanjutkan dulu yang semuanya rata. Kita bagi semua 3. Nah, ke sini yang 4 itu dengan 120. Nah, yang 5 itu dengan 150. Nah, setelah ketemu titik-titiknya baru kita hubungkan dengan garis lurus. Ketemu. Jawaban yang B sudah selesai ya. Sekarang yang ketiga, kita mencari persamaan garis lurus. Mencari persamaan garis lurus. Nah, kalau kemarin persamaan garis lurus, kalau sudah diketahui titik-titiknya, kita cukup mengambil 2 titik ya. Yang paling mudah ya 0,0 dan 1,30. BK kerjakan di sini ya, gambarnya dihapus saja. Nah, ini BK. Oke, di sini kita ngambilnya 0,0 dan 1,30. Oke, berarti Y min Y1 per Y2 min Y1 sama dengan X min X1 per X2 min X1. Nah, di sini Y-nya tetap, Y1 itu berarti ini berarti X1, ini Y1, ini X2, ini Y2. Karena koordinat pasti X, Y ya. Dikurangi Y1 berapa? 0 per Y2 berapa? Y2 30 dikurangi Y1 berapa? 0 sama dengan X dikurangi X1 0. X2 X2 nya adalah 1 dikurangi 0. Berarti ini Y per 30 sama dengan X per 1. Berarti Y sama dengan ini naik ya, jadi 30 X. Ini persamaan garisnya. Jadi persamaan garisnya Y sama dengan 30 X. Jadi di sini kalau sudah ada titik-titik maka kita tinggal menggunakan ini. Kenapa? Karena rumus ini digunakan apabila kita mau mencari persamaan garis lurus melalui 2 buah titik. Nah, sekarang yang terakhir adalah kita mau mencari jaraknya ketika sudah menempuh 2,5 sekon. Ya, jaraknya berapa? Kalau waktunya sudah diketahui. Di sini tadi waktunya ini ya, yang atas berarti itu sumbu X, yang bawah jaraknya berarti sumbu Y. Karena sudah ketemu tadi ini, sudah ketemu persamaan garisnya, yaitu Y sama dengan 30 X. Nah, di sini X-nya 2,5 sekon, berarti kita bisa mencari jaraknya 30 kali 2,5. Nah, tinggal dikalikan 30 kali 2,5. Kenapa 2,5? Karena di sini soalnya sudah ditentukan 2,5 detik atau sekon. Tinggal kita kali berarti hasilnya 75 meter. Nah, jadi yang pertama tadi melengkapi tabel adalah kita lihat pertambahannya berapa setiap detik. Ternyata 30, berarti tinggal ditambah 30, 30, 30. Kemudian yang kedua melukis grafiknya. Untuk melukis grafik berarti kita harus mencari 2 titik saja cukup, atau kalian mau semua titik boleh langsung dihubungkan dengan garis lurus. Kemudian yang ketiga mencari persamaan garis lurusnya.
Kita tinggal mengambil 2 titik, titiknya sembarang ya. Kalau Bu Eka ngambil titik 1 sama titik 2, kalian bisa mengambil titik sembarang. Mau ini terserah ya. Yang keempat adalah jaraknya berapa atau Y-nya berapa. Kita tinggal memasukkan ke persamaan garis yang sudah ketemu tadi. Nah, itu adalah contoh dari penerapan garis lurus. Nomor 1 dan nomor 2 di bukumu sudah sama. Nah, ini jadi untuk soal-soal seperti ini nanti kalian bisa mengerjakan lewat ini ya. Sama ini ada banyaknya pemakaian, ada berapa banyak uang yang dibutuhkan, maka buatlah tabel. Itu akan lebih mudah. Kemudian setelah membuat tabel, maka melukis garisnya dan seterusnya. Tergantung pada pertanyaan yang diajukan. Nah, itu adalah materi terakhir dari penerapan garis lurus. Ini sama soal-soal yang ada di buku itu hampir bentuknya sama seperti ini, tabel-tabel dan lain-lain. Kita akan coba, oh iya, bukunya buku paket ya. Tapi di buku paket juga banyak, sama, hampir sama dengan buku yang Bu Eka pakai. Dari jarak, misalkan waktu terhadap jarak, semakin banyak waktu yang kamu gunakan, ya, semakin banyak waktu yang kamu gunakan, maka pasti jaraknya semakin banyak. Nah, kemudian apalagi ya Bu contoh penerapan persamaan garis lurus? Yang kedua adalah contohnya itu ketika kamu menggunakan bensin dan jarak yang kamu tempuh. Kalau kamu jaraknya pendek berarti dekat, berarti otomatis bensin yang kamu butuhkan kan lebih sedikit. Kalau kamu bensinnya semakin banyak, berarti jaraknya juga semakin panjang atau semakin jauh. Nah, jadi itu adalah contoh-contoh dari penerapan persamaan garis lurus. Bagaimana contoh penerapannya lagi? Ayo kita mengambil contoh penerapannya lagi itu dari penawaran dan harga ya. Bu Eka kasih contoh satu lagi masalah penerapan garis lurus. Setelah ini berarti materi bab ini selesai ya. Tinggal satu bab lagi yaitu sistem persamaan linier 2 variabel. Setelah itu nanti selesai tinggal PAT. Kok PAT? PAS, penilaian akhir semester. Oke. Contoh yang kedua. Contoh yang kedua adalah ada fungsi penawaran. Jadi fungsi penawaran kalau ditawar gitu ya. Fungsi penawaran kalau kamu mau beli ini loh, barang itu ada fungsi penawarannya Q sama dengan min 20 ditambah 3P. Di sini ada Q, ada P, berarti itu variabelnya ya. Oke, jika Q itu menunjukkan banyaknya barang ya. Q itu quantity. Quantity itu banyaknya barang atau jumlah barang. Jumlah barang. Kemudian yang P itu adalah harga atau price gitu ya, harganya. Nah, kemudian nyatakanlah hubungan yang pertama, nyatakanlah hubungan antara Q dan P dalam tabel. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah berapa harga jika yang ditawarkan adalah 11 unit. Nah, 11 unit itu kuantiti ya. Berapakah harganya jika Q-nya itu 11? Nah, oke. Contoh soal yang kedua yang BK bacakan lagi, ada fungsi penawaran di sini Q sama dengan min 20 ditambah 3P. Q itu adalah kuantiti atau jumlah barangnya, P itu price-nya atau harganya. Yang pertama, gambarlah tabel yang menyatakan hubungan antara P dengan Q. Kemudian yang kedua adalah jika Q-nya itu 11, Q itu tadi adalah kuantitinya atau banyaknya itu 11 unit, berarti harganya berapa ya? Nah, kita lanjutkan. Yang pertama kita jawab di sini. Nah, kita mau buat tabel. Tabelnya tadi yang pertama Q,
yang kedua adalah P, gitu ya. Kita buat yang paling mudah aja, 0. Kalau Q-nya 0, nah di sini kalau Q-nya 0 tadi kita sudah tulis ya, Q itu sama dengan min 20 ditambah 3P. Kalau Q-nya 0, nah berarti min 20 ditambah 3P sama dengan 0. Artinya 3P sama dengan min 3P sama dengan 20. Berarti P-nya 20 dibagi 3 atau sekitar 6,3. Ini ya 20/3. Pecahan saja nanti kita lebih mudah. 20/3. Kemudian misalkan Q-nya kita ganti 1. Nah, Q-nya kita ganti 1. Berarti di sini persamaan ini BK tarik ke bawah, 1 sama dengan min 20 ditambah 3P, gitu ya. Berarti ini variabel, urut variabel, angka, urut angka. 3P-nya biar tetap sini tidak apa-apa. Berarti ini angka 1, negatif ke depan jadi positif, berarti 21 itu 3P. Artinya P-nya adalah 21, kita bagi 3 sama dengan 7. Nah, di sini misalkan gitu. Dan seterusnya. Jadi kamu boleh mengambil, ini ada 2, 3, 4, 5, 6, dan seterusnya boleh ya. Tapi Bu Eka cukup ngambil 2 saja. Supaya nanti kalau 2 itu sudah cukup untuk membuat gambar ya, atau membuat persamaan garis. Kemudian yang pertama yang A berarti hubungan Q dan P dalam tabel sudah kita cari. Lewat apa? Lewat memasukkan rumusnya. Kemudian yang kedua adalah jika Q-nya 11 berapa harganya gitu ya. Berarti kita masukkan Q sama dengan min 20 ditambah 3P. Q-nya dibuat 11 sama dengan min 20 ditambah 3P. Berarti di sini 3P, ini 11 ditambah 20. Betul ya? Berarti 3P sama dengan dibalik boleh 20 ditambah 11. Berarti 31. P sama dengan 31 dibagi 3 atau sekitar 10,333. Nah, sekitar itu. Nah, jadi jawabannya ketika jumlah barangnya 11, maka harga per barang itu menjadi 10,33. Tetapi ketika barangnya 0, kalian masih kena charge sebesar 20/3. Kalau harganya jumlah barangnya itu 1, berarti kita harus bayarnya adalah 7. Nah, itu contoh-contoh dari penerapan persamaan linear satu variabel. Jadi materi kita selesai ya anak-anak ya untuk bab 4. Besok pertemuan yang akan datang kita akan bahas bab 5. Kalau ada yang mau ditanyakan silahkan ya. Silahkan yang mau bertanya, misalkan ini sudah hadir banyak orang kok ya. Sudah beberapa hadir. Oke, ada Reki juga dan lain-lain sebagainya. Sudah ya, pembelajaran hari ini selesai. Terima kasih atas partisipasinya. Kalau tidak bisa menonton hari ini, nanti bisa menonton nanti malam, nanti sore atau apa bisa diputar ulang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.